Halo para pembelajar elektronika, senang sekali kita kembali bertemu di channel ini, channel belajar elektronika untuk menambah wawasan kita di bidang teknik elektronika. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat sehingga siap mempelajari materi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sistem minimal mikrokontroler. Apa yang dimaksud dengan rangkaian sistem minimal mikrokontroler dan konfigurasi komponen apa saja yang diperlukan untuk merakit rangkaian ini agar sistem minimal mikrokontroler dapat bekerja? Tetap ikuti video ini sampai dengan terakhir ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan apa itu rangkaian sistem minimal pada mikrokontroler. 2. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam konfigurasi rangkaian minimal mikrokontroler. Kamu sudah mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai, sekarang mari kita mulai materi ini. Sistem minimal mikrokontroler adalah konfigurasi dasar yang diperlukan untuk menjalankan mikrokontroler secara mandiri, dengan sedikit atau tanpa perangkat tambahan yang kompleks. Sistem minimal ini mencakup komponen-komponen dasar yang diperlukan untuk mengoperasikan mikrokontroler dan menjalankan program yang sederhana. Ini memungkinkan mikrokontroler untuk melakukan tugas-tugas dasar seperti membaca sensor, mengontrol perangkat, atau melakukan tugas lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Rangkaian minimal itu terdiri dari 1. Rangkaian reset 2. Rangkaian catu daya 3. Rangkaian osilator 4. Pin input-output 5. Chip mikrokontroler. Selanjutnya mari kita bahas masing-masing rangkaian tersebut. Rangkaian catu daya adalah suatu susunan komponen elektronik yang dirancang untuk menyediakan daya listrik yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronik atau sistem tertentu. Catu daya umumnya digunakan untuk mengubah sumber daya listrik dari tegangan atau arus listrik yang tidak sesuai menjadi tegangan atau arus listrik yang sesuai dengan kebutuhan perangkat mikrokontroler yaitu 5 volt. 2. Rangkaian osilator adalah suatu susunan komponen elektronik yang dirancang untuk menghasilkan sinyal osilasi berupa gelombang sinusoidal, persegi, atau bentuk gelombang lainnya dengan frekuensi tertentu. Dengan adanya sinyal kelak yang teratur, semua operasi internal pada mikrokontroler dapat disinkronkan secara tepat, memungkinkan eksekusi instruksi dan tugas-tugas lainnya untuk berjalan sesuai dengan waktu yang diinginkan. 3. Rangkaian reset pada mikrokontroler adalah susunan komponen elektronik yang dirancang untuk memberikan sinyal reset yang benar kepada mikrokontroler dalam beberapa kondisi tertentu. Reset adalah proses di mana mikrokontroler dikembalikan ke kondisi awal atau keadaan yang ditentukan secara baku, seringkali saat daya pertama kali diberikan atau saat tombol reset ditekan. 4. Input-output pada sistem minimal mikrokontroler mengacu pada pin-pin yang digunakan sebagai penghubung atau jembatan antara chip mikrokontroler dengan rangkaian eksternal yang dirancang. 5. Chip mikrokontroler adalah prosesor atau komponen yang mengendalikan kinerja dari rangkaian eksternal yang dirancang. Layaknya tubuh manusia, maka mikrokontroler adalah otak yang merupakan tempat disimpannya perintah untuk mengeksekusi rangkaian eksternal. Sementara itu bahasa pemrograman adalah sekumpulan aturan dan sintaksis yang digunakan oleh seorang programmer untuk menulis program komputer. Pada mikrokontroler AVR bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C, di mana program kemudian dikompil ke dalam chip mikrokontroler. Terakhir, kita lihat pada gambar contoh penerapan rangkaian sistem minimal mikrokontroler. Sistem minimal mikrokontroler dikemas menjadi rangkaian jadi atau siap pakai yang disebut Arduino yang banyak kita temui di pasaran. Kemudian dengan menggunakan pin input-outputnya kita dapat mengontrol kinerja beberapa LED sesuai dengan prinsip kerja yang kita inginkan. Tentunya dengan mengcompile program ke dalam chip terlebih dahulu. Sekarang apakah kamu sudah mengetahui fungsi dari rangkaian sistem minimal mikrokontroler? Tugasmu selanjutnya adalah menentukan konfigurasi komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat rangkaian sistem minimal tersebut. Demikianlah materi mengenai sistem minimal mikrokontroler, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat.